Museum Bahari dan Menara Syah Bandar adalah salah satu destinasi wisata bahari yang harus dikunjungi. Karena banyak tersimpan sejarah maupun cerita kehebatan nenek moyang kita. Memang, semua tidak tertuliskan tapi kita dapat melihatnya dengan banyaknya benda dan perahu tradisional yang dipamerkan. Museum Bahari menyimpan 126 koleksi benda-benda sejarah kelautan, terutama kapal dan perahu-perahu niaga tradisional. Di antara puluhan miniatur yang dipajang, terdapat 19 koleksi perahu asli dan 107 buah miniatur, foto-foto, dan biota laut lainnya. Museum Bahari adalah bekas gudang rempah-rempah VOC Belanda yang terletak di tepi Teluk Jakarta yang indah. Dahulu kala, tempat itu menjadi pusat perniagaan penting. Begitu sibuknya sehingga perlu penjagaan ketat. Kapal-kapal besar dan kecil hilir mudik mengangkut rempah-rempah berupa cengkeh, buah pala, lada, kayu manis, kayu putih, tembakau, kopra, daun teh, biji kopi, dan lain-lain diangkut ke Eropa dan beberapa negara lain di dunia. Hasil bumi Nusantara ini menjadi monopoli komoditi penting perusahaan dagang VOC. Hingga kini gudang tua itu masih bertengger dan terkesan angker. Cocok diubah fungsinya sebagai museum yang menyimpan benda-benda sejarah kelautan. Di antara materi sejarah bahari yang dipajang, antara lain ada perahu tradisi asli lancang kuning, perahu penisi Bugis, jukung karere, berukuran panjang 11 meter, miniatur kapal latih Dewa Ruci, biota laut, foto-foto, dan sebagainya. Museum ini selain sebagai pusat informasi budaya kelautan, juga menjadi tempat wisata pendidikan bagi leluhur baru yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai sejarah kebaharian bangsa tempo dulu. Arsitek kolonial Belanda betul-betul mempersiapkan bangunan berlantai 3 itu secara matang agar dapat bertahan lama terhadap gempuran badai laut tropis yang mengandung garam. Tembok sekeliling gudang sangat tebal, tiang-tiang penyangga langit-langitnya pun kokoh. Menggunakan kayu ulin berukuran besar sehingga tidak gampang keropos dari gangguan cuaca maupun rayap. Tiang-tiang penyangga itu berjajar di tiap lantai ruangan yang luas lagi lebar. Bayangkan, sejak gudang itu dibangun hingga sekarang, tiang penyangganya masih kokoh. Udara ruangan pun tetap terjaga. Rancangan teknis pengaturan sirkulasi udara menjadikan seluruh ruangan terasa sejuk, sehingga rempah-rempah itu tetap segar sebelum dikirim ke berbagai tempat nan jauh.
pengaturan sirkulasi udara itu diupayakan dengan menempatkan puluhan jendela berukuran besar pada tiap ruangan. Bahkan, jendela-jendela lebar itu selalu terbuka siang malam sepanjang masa. Bangunan berlantai 3 itu didirikan tahun 1652 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia. Tepatnya di Jalan Pasar Ikan, Jakarta Utara menghadap Teluk Jakarta. Di sebelah kanan tak jauh dari gudang induk dibangun menara. Sekarang dikenal dengan nama Menara Syah Bandar yang dibangun tahun 1839 untuk proses administrasi, keluar masuknya kapal sekaligus sebagai pusat pengawas lautan dan daratan sekitar. Secara signifikan, gudang tersebut mengalami perubahan. Tahun perubahan itu dapat dilihat pada pintu-pintu masuk. Di antaranya tahun 1718, 1719, dan 1771. Pada masa pendudukan Jepang, tepatnya ketika Perang Dunia Kedua meletus, gudang tersebut menjadi tempat logistik peralatan militer tentara Dai Nippon. Setelah Indonesia merdeka, difungsikan untuk gudang logistik PLN dan pos telepon dan telegram. Sejauh ini, gudang bersejarah itu tampak lebih utuh setelah direnovasi Pemda DKI Jakarta dan diresmikan menjadi Museum Bahari pada 7 Juli 1977 oleh Bapak Ali Sadikin yang pada waktu itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Di perut Museum Bahari, tersimpan benda-benda sejarah berupa kapal dan perahu-perahu asli maupun miniatur. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyangku orang pelaut. Ada kebanggaan kebaharian dari bangsa pemberani di dalam mengarungi samudra luas dan ganas.